Hello guys, di video kali ini kita akan membahas tentang 12 jenis pertanyaan listening comprehension yang sering muncul di TOEFL Part A. Let's begin. Akan ada 4 inti pembahasan dari video kali ini. Yang pertama adalah format listening test yang ada pada TOEFL. Yang kedua, kita akan membahas tentang tips and tricks bagaimana cara menjawab listening comprehension test yang ada pada Part A. Kemudian tentu saja kita akan membahas tentang jenis pertanyaan yang sering muncul dan contoh soalnya. Sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, perlu saya informasikan kalau jenis soal listening comprehension yang akan kita bahas di sini adalah jenis soal yang sering digunakan di dalam TOEFL Paper Based Test atau PBT. Di mana format listening test yang ada di TOEFL PBT ini sering digunakan juga dalam tes lain, seperti tes bahasa Inggris di sekolah, di ujian nasional, tes untuk masuk perguruan tinggi, tes bahasa Inggris untuk seleksi masuk calon karyawan, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang format listening test yang ada pada TOEFL PBT. Aksen yang akan kalian dengar di dalam tes tersebut adalah menggunakan aksen Standard North American Accent. Semoga teman-teman tidak ada yang salah paham lagi kalau di TOEFL audionya itu akan menggunakan American accent. Sedangkan di IELTS audionya akan menggunakan British accent. Kemudian untuk kecepatan berbicaranya tentunya akan menggunakan normal speed. And you will have to answer 50 questions in 30 to 40 minutes. The listening test will be divided into 3 parts. The first is Part A, dialogues. Part B, extended conversations. Part C, mini talks. Di Part A, kalian akan mendapatkan total 30 pertanyaan dan di Part B akan ada 7-8 pertanyaan yang berdasarkan 2 percakapan. Jadi kurang lebih 1 percakapan akan digunakan untuk 3-4 pertanyaan. Dan untuk Part C akan ada 12-13 pertanyaan dari 3 talks. Talks di sini bisa berupa perkuliahan atau monolog. Jadi totalnya ada 50 items or 50 questions. Kemudian kita akan fokus untuk part A. Pertama, kalian akan mendengar speaker 1. Dilanjut dengan speaker 2. Setelah itu disusul dengan question atau pertanyaan. Semua hal yang ada di sini tidak akan kalian lihat di question paper yang ada di depan kalian. Yang akan kalian lihat hanyalah pilihan jawabannya saja. Now let's talk about the tips and tricks to answer part A. Yang pertama adalah pahami format dan cara mengerjakan part A. Yang kedua, perhatikan apa yang dikatakan the second speaker. Karena umumnya, jawaban yang benar ada di dalam perkataan yang diucapkan pembicara yang kedua. Kemudian setelah itu, pahami pertanyaannya. Kalau kita sudah paham apa yang dikatakan the second speaker, tapi kita tidak paham apa maksud dari pertanyaannya, akan sangat sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. In case ada beberapa hal yang miss atau yang kurang dipahami, kalian bisa gunakan trik eliminasi jawaban yang tidak mungkin. Pastikan kalian menjawab seluruh pertanyaan yang ada karena tidak ada nilai yang akan dikurangi jika jawabannya salah. Poin selanjutnya adalah gunakan waktu yang tersisa untuk membaca jawaban soal selanjutnya. Dan kalau tidak mengerti sebagian atau seluruh percakapan, tetaplah tenang. Tebak saja jawabannya dan lanjut baca jawaban soal selanjutnya. Dan akhirnya kita akan masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini, yaitu 12 jenis pertanyaan dan contoh soalnya. Let's begin. Yang pertama adalah meaning questions. Jenis pertanyaan ini akan menanyakan apa maksud dari statement yang diucapkan pembicara yang kedua. Dan pertanyaan ini adalah the most common questions. Sekitar 50% dari pertanyaan yang akan kalian lihat di bagian A adalah tentang meaning questions. Berikut ini adalah contoh pertanyaannya. What does the man or the woman mean? What does the man or the woman say about? What can be said about? Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya ingatkan kembali, tolong fokus ke apa yang diucapkan pembicara kedua. Sekarang mari kita mulai mengerjakan contoh soal dari meaning questions.
Kalian akan mendengar percakapannya, kemudian pertanyaannya, dan setelah kalian mendengar pertanyaannya, timer di sini akan otomatis berjalan dan kalian hanya punya waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah waktunya habis, jawaban yang benar akan otomatis muncul. Let's begin. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Ya, the correct answer is C. Mudah-mudahan jawaban kalian benar. Silakan diulangi beberapa kali seandainya kalian masih belum paham apa yang barusan diucapkan dua orang tersebut. Okay, let's continue. We have one more question about meaning questions. Ini adalah pertanyaan kedua untuk meaning questions. We'll begin in 3, 2, 1. Should I fill out this form with a pen or a pencil? What difference does it make? What does the woman mean? Dan jawaban yang benar adalah A. Sekarang kita akan lanjut ke jenis pertanyaan yang kedua. Jenis yang kedua adalah inference questions. The second most common part A questions, about 20%. Jawaban dari pertanyaan ini tidak akan langsung ada atau tidak akan langsung kalian temukan di dalam dialog atau percakapan. Melainkan, kalian harus menyimpulkan sendiri apa yang dikatakan orang tersebut. Contoh pertanyaannya, what does the man or the woman imply? What can be inferred from the conversation about? What can be concluded from the conversation about? Sekarang langsung saja kita mulai untuk contoh soalnya. We should be arriving at the airport in another 10 minutes. Wait a second. This bus is going to the airport? What can be inferred about the man? The correct answer is A. Next, jenis pertanyaan yang ketiga adalah questions about suggestions. Secara umum, yang akan kalian dengar di sini adalah the speaker one akan berbicara tentang masalah yang dihadapinya atau akan meminta nasihat. Kemudian, the second speaker akan membuat saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan contoh pertanyaannya adalah, what does the woman suggest the man do? What does the woman suggest? What does the woman think the man should do? Dan berikut ini contoh soalnya. Silahkan dijawab. I can hardly hear anything from back here. Let's just go home. Why don't we ask an usher if we can sit closer to the stage? What does the man suggest? And the correct answer is D. Next, the fourth kind of questions, we have questions about future actions. Jenis pertanyaan keempat ini akan bertanya tentang apa yang akan selanjutnya dilakukan si pria atau si wanita yang ada di percakapan tersebut. Contoh pertanyaannya, what will the man do? What will they probably do next? What are the speakers planning to do? Dan berikut ini contoh soalnya. Please answer the question. Will that be cash, check, or charge? I'm going to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car. I'll be right back. What will the man probably do next? The correct answer is B. Let's continue.
5 topic questions. Jenis pertanyaan ini akan bertanya tentang apa yang orang-orang tersebut sedang bicarakan. Contoh pertanyaannya, what are they talking about? What are they discussing? Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Silahkan dijawab. How was your room last night? I slept like a baby, and the rates were quite reasonable. What are these people probably discussing? Dan tentu saja jawaban yang tepat adalah A. Next, number 6, questions about opinions. Jadi pertanyaan jenis ini akan menanyakan tentang apa pendapat atau apa yang dirasakan oleh orang tersebut terkait suatu hal. Contohnya, how does the man or the woman feel about? What is their opinion of? Dan berikut ini contoh soalnya, silahkan dicoba untuk dijawab. If you don't like this studio apartment, I can show you a one-bedroom unit up on the 3rd floor. All right. This one just doesn't have enough room for me. How does the man feel about the studio apartment? The correct answer is C. And the next question is questions about assumptions. Jenis pertanyaan ini akan menanyakan apa yang sebelumnya pembicara kedua pikirkan sebelum berbicara ke pembicara yang pertama. Contoh soalnya, what had the man assumed about something? Or, what had the woman previously assumed? Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, questions about assumptions. Silahkan dicoba. Peter is favored to win the tennis match Saturday. Oh, then that match wasn't canceled after all. What had the man originally assumed? Nah, jawaban C adalah asumsi pembicara kedua sebelum mendapatkan informasi dari pembicara pertama. Lanjut, questions about questions. Pertanyaan tentang pertanyaan. Jadi di sini, the first speaker atau pembicara pertama akan membuat pernyataan. Kemudian, the second speaker atau pembicara kedua akan menanyakan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Contoh soalnya, what does the man want to know? Apa yang pembicara kedua ingin ketahui? And this is the question. Your brother called. He wants you to meet him for dinner. Oh, really? Did he say when? What does the man want to know? And of course, the answer is D. Next, number 9, we have questions about reasons. Pertanyaan tentang alasan. Dan tentu saja jenis pertanyaan ini akan dimulai dengan kata why. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Silahkan dijawab. This is a beautiful part of the state. What's it most famous for? Well, you'll see some remarkable racehorses here. Why is this area well known? And the answer is C. Dan jenis soal selanjutnya adalah questions about problems. Pertanyaan jenis ini akan bertanya tentang masalah apa yang sedang dihadapi. Contoh soalnya, what problem is the man having? What is the problem? Dan berikut ini contoh soalnya.
You did bring the slide projector, didn't you? I brought it, but I'm afraid it's out of order. What is the problem with the slide projector? And the answer is B. Dan jenis pertanyaan yang ke-11 adalah questions about activities. Jenis pertanyaan ini sebenarnya menanyakan hal yang sangat simpel, yaitu apa yang sedang dilakukan para pembicara di dialog tersebut. Contohnya di sini ada what are the speakers probably doing? Dan ini adalah contoh soalnya. This is an interesting editorial. Want to read it? I want to read the sports section and look over the classified ads first. What are these people doing? The answer is C. Dan akhirnya jenis pertanyaan yang terakhir, number 12, we have questions about location. Pertanyaan tentang lokasi. Contohnya, where does this conversation probably take place? Di mana kemungkinan percakapan ini terjadi? Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Silahkan dijawab. I'm going to go now. You'd better hurry. They're almost sold out of tickets for Saturday's game. Where is the man probably going to go next? The answer is B. Dan di sini saya akan tambahkan lagi dua jenis pertanyaan yang kemungkinan juga akan muncul di listening comprehension test di TOEFL. Di sini bisa kita katakan dua jenis soal ini jarang muncul karena dari berbagai sumber yang ada, saya tidak menemukan contoh soalnya. Tapi bukan berarti dua jenis soal ini benar-benar tidak akan pernah muncul. Siapa tahu pada saat kalian mengikuti tesnya, kalian mendapatkan dua jenis pertanyaan ini. Jadi ada baiknya untuk kita tetap pelajari. Jadi di sini kita punya questions about time. Pertanyaan tentang waktu. Contohnya, when is this conversation taking place? When will the something take place? Kapan percakapan ini sedang terjadi? Kapan sesuatu akan terjadi? Dan langsung saja ke jenis soal yang terakhir. 14. We have questions about occupation. What is the man's occupation? Who is the man? Pertanyaan yang menanyakan tentang apa pekerjaan dari seseorang. That's all for the lesson today. Thank you very much for watching. Please subscribe and I will see you again in the next video.